Mohon ikhlas Kiai, mohon ikhlas. Guru-guru saya mohon ikhlas. Karena yang ceramah bukan ustadz beneran ini. Ini temannya Parto, temannya Eko. Ya masih ingat kan? Ngelaba. Ustadznya juga ini masih belum punya murid, belum punya santri. Saya baru punya 2, Parto sama Eko. Yang satu jadi anggota dewan di DPR RI, Eko. Satu lagi baru selesai jadi dalang di OPJ, Parto. Nah, saya bagian mewakili Parto, Eko keliling kemana-mana, ke pelosok-pelosok, termasuk ke iya lembur ngarana Tegal Wangi. Wow, pantas aku masuk kamu harum. Ternyata kampung kamu memang wangi. Wow. Wow. Tegal Wangi. Termasuk Dawan Barat. Ya, mudah-mudahan kita semua sehat, panjang umur, berkah, dan yang paling penting Covid biar guru-guru pergi dari negeri kita. Amin. Nggak apa-apa kita nggak bersentuhan. Kenapa? Walaupun kita berjauhan juga nggak apa-apa. Yang penting hati kita berdekatan. Buat apa juga kita berdekatan kalau ternyata hati kita berjauhan? Status. Mobil khusus ibu kita yang kita cintai, Ibu Hajah Lilis, Ibu Hajah mohon ikhlas Bu Haji, biar sehat terus Bu Haji, panjang umur, besok puasa kita selesai gak ada halangan apa-apa. Mobil khusus Ibu Lurah kita, Ibu Lurah Desa Dawan Barat, mohon ikhlas Ibu, maafin. Juga Ketua MUI Desa Dawan Barat, mohon ikhlas Kiai, maafin kalau barangkali sikap tingkah laku saya kurang berkenan, mohon maaf. Karena Ketua DKM sih yang ngundang saya. Jadi kalau pembicaraan saya salah atau kurang berkenan, jangan salahin saya, salahin aja Ketua DKM. Kang Haji dari Aterno, Nampura, juga Kang Haji Ateng, juga Kang Haji Royan. Banyak dah, tadi saya ngobrol-ngobrol, saya pikir saya habis makan langsung pulang. Terus ternyata saya dibawa ke sini. Dan ibu-ibu saya, teteh saya, kulluhum, para kiai, para sepuh, para tokoh masyarakat, mohon ikhlas saya tidak sebutin satu-satu. Kenapa saya tidak sebutin? Karena memang tidak ditulisin. Nanti lu ya, benar be. Dan ayat tilu di bacaanku saya. Jadi mohon maaf, tapi berkah. Mudah-mudahan kulluhum Allah kasih kita barakah, amin. Dan saya nggak sebutin satu-satu di jamak. Everybody, I love you full. Saya rasanya kalau duduk di samping nggak enak gitu. Kayaknya emang biasa goyang sih gimana. Ini nggak biasa diam. Ya, Ibu, teteh, kuat sampai jam 11 kuat. Sampai jam 12 kuat. Sampai jam 1 saya enggak. Ada ustaz ceramah di sini sampai 2 jam ada? Oh, pernah juga ngundang ustaz ceramah sampai 2 jam ada? 3 jam juga ada? Udah berapa ustaz yang mati di sini? 2. Bukan ceramah kita baik. Ya biar seger ibu cari senang, jangan cari susah. Zaman sekarang udah agak sensitif, buka YouTube, nonton TV, sensitif kita melihat orang saling bully. Bener ibu? Kita buka YouTube kadang-kadang capek, ya. Orang pinter sibuk main pinter-pinteran, tapi ternyata begitu saya masuk ke dakwah enak, aman, orang pinternya juga nyaman. Kumpul para senior, kumpul para tokoh, tapi Masya Allah, ini yang orang Arab bilang al-jama'atu rahmatun, kebersamaan adalah rahmat. Ada doa hanya guru, Allahumma ja'al jama'ana hada jama'an marhuma. Ya Allah, jadikan kebersamaan kami kebersamaan yang dirahmati. Amin. Wow, luar biasa, saya sampai semangat gitu, kayaknya ngomong nggak bisa pelan-pelan gitu, agak-agak ngotot gitu, padahal enak juga sih.
Yuk bareng. Yang lain boleh berubah di negeri ini, bisa aja berubah. Benar, orang kaya bisa berubah jadi miskin, orang miskin bisa berubah jadi kaya. Benar. Dulu yang kampung bisa berubah jadi kota. Benar Ibu? Banyak sudah perubahan, tapi yang paling penting akidah kita jangan berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang mengantarkan kita masuk ke dalam syurganya Allah. Siapapun kita, tetap tauhid kita, dari ibu, bapak, kakek, nenek kita sampai ke turun-turunannya sekarang, ke cucu, cicit semuanya, mudah-mudahan nggak akan pernah berubah. Jangan gara-gara pengen kaya kita nikahin anak kita dengan orang yang beda agama. Bener kita kaya, tapi akhirat nggak dapat apa-apa. Biarin kita miskin nggak apa-apa. Kecuali saya nggak ada keluarga miskin. Dari bapak, ibu, kakek, nenek nggak ada yang miskin keluarga saya. Fakir. Kalau miskin susah, iya fakir. Belangsak pisan aja. Tapi tetap akidah kita jangan pernah berubah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ayo bareng-bareng. La ilaha illallah. Artinya Allah ghaniyyun 'amman siwa. Allah maha kaya, semua makhluk butuh Allah, hewan butuh Allah, tumbuhan butuh Allah, kita hidup dari Allah, bakal pulang menghadap. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Selesai sudah hidup kita, siapapun. Orang yang hebat mati, yang nggak hebat juga. Orang yang kaya juga mati, yang miskin juga bisa duluan. Yang miskin bisa duluan matinya karena nggak ada biaya berobat. Bisa saja orang kaya matinya rada lamaan, bukan yang nggak mati tapi tertunda karena kebanyakan obat. Wah, impus ini kalian liang kita dicolokkan ke selang, yang dicabut mereka selang tetap baik juga. Tapi yang paling penting akidah kita jangan pernah berubah. Makanya orang tua kita rata-rata dulu keruhun-keruhun kita susah senang tetap sandarannya ke Allah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Miskin tapi tetap tauhidnya nggak berubah. Ayang masak teboga beas, la ilaha illallah. Ayang nyusul teboga sabun, la ilaha illallah. Pengen kondangan nggak punya duit, la ilaha. Suami nggak pulang-pulang, la ilaha illallah. Kamana bapak siapa ya? Tetap susah sandarannya ke Allah. Lagi la ilaha illallah. Muka calon masuk surga. Ya man akhir kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa orang yang di akhir ayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah dijamin masuk surga. Ini berarti ibu-ibu saya yang masuk surga. Enak mukanya kayaknya gitu, glowing, nggak ada beban, rasa nggak punya utang ya kan, ya kan? Tetap baik balik mandiin mikiran. Ini muka-muka orang yang mau sehat, ketawa itu sehat, teteh. Orang yang mau ketawa itu berarti sehat. Sebab orang yang nggak mau ketawa cuma dua. Satu sakit, ada hese ketawa itu. Yang kedua banyak utang, agak susah ketawa. Benar, ketawa itu sehat ibu. Orang yang nggak mau ketawa di rumah asem, di pengajian asem, bertetangga asem, bermasyarakat asem, bernegara asem, kesian mukanya kebanyakan asem. Sampai di pengajian penceramahnya juga asem, jamaahnya yang hadir juga asem, sampai ada kucing lewat juga. Makanya kalau orang yang cerah begini kelihatan, ibu-ibu, teteh saya, emak saya, dini saya cerah,
berarti sehat, benar. Jangan dipaksa-paksa, diem orang ketawa dia diem nggak mau ketawa. Entar akhirnya bunyi di belakang, pek. Karena nahan ketawa lagi. Aku suka suara kamu bagus. Ayo teteh, ayo emas suaranya ya. Nggak apa-apa, orang Islam boleh nyanyi, boleh. Orang Islam boleh goyang, boleh. Asal nyanyian yang ngajak ibadah, asal goyangnya goyang yang ngajak ibadah. Boleh nggak? Ibadah bukan? Ibadah. Dulu orang tua kita ngais budak itu pakai sifat 20 itu. Goyang wujud hidamba qamu hanafatu lil hawadisi ya mungkin nafsihi wa damiyat kurat iroda. Dua anaknya sampai ke genteng, sampai teriak kelewat. Saking asiknya karena goyangan yang ngajak ibadah. Adem sejuk gitu. Ada penggoyang yang belum apa-apa tapi udah ke panggung aja naik haredang. Belum apa-apa udah panas. Kata ku haredang lah. Makanya orang-orang tua kita dulu bagaimana goyang yang ngajak ibadah. Beda lagu-lagunya juga di mana taklim, lagunya yang ngajak ibadah. Ibu tahu lagu lama yang kalau kita selawat itu mau zaman qasidahan, mama pasti tahu deh. Ya, yang mari abang sholawat nabi, mari abang sholawat nabi agar kita semua dari Nabi Muhammad Rasul yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hai kaum. Itu tuh Kang Haji yang apal lagu itu biasanya umurnya udah lumayan. Jadi nyanyian yang ada di surga itu nyanyian yang ngajak ibadah, teteh. Makanya orang tua dulu lagunya serem tapi enak. Dengar nggak? Masih ingat nggak, teteh? Bila Idrail datang memanggil di bangkau seluruh tubuh akan sekujur badan. Tuh, itu lagu serem sebetulnya. Lagu yang ada ibadah itu. Karena sebelum kita ngaji tadi udah ada tawassul, udah ada hadharah, udah ada summa ilaruhi, udah ada maulid, udah baca Quran. Itu lagu yang cakep begitu. Ada nggak kita masuk ke depan pintu karaoke? Begitu masuk ke depan pintu ala hadzihin niyah. Nggak ada, belum pernah kita diajak karaoke. Mari sama-sama sebelum kita masuk ke pintu karaoke, kita kirimkan Fatihah buat orang-orang tua kita. Ada nggak? Makanya ini barokah, Ibu. Orang-orang tua kita yang sudah tidak ada, yang sudah berkalang-kalang lihat anak cucunya, menantunya kumpul seperti ini, senang hatinya. Kenapa? Karena anak cucunya kumpulnya ngaji. Kalaupun dia nyanyiannya juga di pengajian. Kalaupun dia ketawanya pun masih ngaji. Masih di tempat ibadah. Itu yang cakep. Ini yang nanti bareng-bareng kita wa adkhilal jannata ma'al aba'i wal ummahat. Ya Allah, masukkan kami ke dalam surga bersama ibu dan bapak kami. Bagaimana coba supaya masuk bareng yang ngaji kumpul begini? Wow, sampai jauh ke sana itu. Coba kalau kedengaran angkat tangannya coba. Wow, berarti dengar. Ini malam hari ini karena yang diundang ustadz dari Ngelabak,
Ya, yang tahu kan yang main di Para Pencari Tuhan, ya yang bulan puasa itu, yang jadi ustadz takut banget sama istrinya, yang namanya Ustadz Ferry, ya itu aku. Iya, jadi Ustadz Ferry, itu aku. Bu Lurah, mohon maaf, malam hari ini saya ngajak warga ketawa, nggak ngajak ngaji, karena yang ceramah PA beneran. Jadi hari ini kita PA berjamaah. Karena itu udah capek gara-gara COVID kemarin capek. Dan saya ngerasa bego banget. Iya, biasanya kan kita kalau mau makan cuci tangan. Ini udah 3 kali cuci tangan, enggak makan. Iya, aku bego. Kamu gitu juga? Oh, sama. Kita udah capek ya. Makanya cari senang. Bu Lurah juga harus cari senang, harus cari senang. Capek soalnya. Umuran kita kalau udah di atas 40, 50, 60 harus cari senang, jangan cari capek. Ibu, jangan cari susah, jangan cari susah. Susah itu udah turunan. Mak susah, bapak susah, kakek susah, nenek susah, sampai kita susah juga. Ternyata emang silsilahnya orang susah. Nanti Allah kasih senang di surga, amin. Kumpul bareng sama orang susah, pasti Allah bakal kasih senang di surga, amin. Kumpul sama orang kaya capek. Itu tangga saya duitnya banyak, ngitung pakai tangan, duit pakai lidah, sampai kering. Gak apa-apa nggak kaya, yang penting sehat, amin. Gak apa-apa nggak punya duit, yang penting masih bisa kumpul ngaji, amin. Besok kita sambut Ramadan dengan bangga, dengan senang, insya Allah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Man shoma Ramadan bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Orang yang senang gembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, diharamkan badannya, jasadnya daripada api neraka. Mana girangnya kita? Girang ibu kita mau puasa. Girang bukan bingung. Aduh, esukan puasa kumahannya. Kita boga duit ya emak ya. Sama di beas ya emak ya. Kita girang. Kita bingung sama duit baik. Bener? Mohon maaf ibu, mohon maaf teteh. Saya nggak bisa bahasa Sunda yang halus. Saya nggak bisa bahasa Sunda yang lemes, hampuran. Karena emak saya Arab. Ya mohon maaf, kenapa saya nggak begitu bisa bahasa Sunda yang lemes, yang lembut gitu, karena memang pengaruh emak Arab. TKW. Bagian umbah beras emak aing. Di malam hari ini nggak ada jaim, saya bocorin habis. Capek udah hidup, capek. Mikirin suami capek nggak teteh? Capek dari pertama nikah sampai sekarang udah putih-putih. Hidung baik rasa aing. Baru sekarang nyadar suaminya nggak putih. Kemarin-kemarin ngapain aja? Waktu ngapel di tempat gelap terus sih lo. Ya senengin aja, jangan dipikirin suami. Bebasin aja. Nggak usah dicemburuin. Siapa yang mau sama suami butut gitu? Hari gini masih cemburu aja lah, tinggal pergi. Benar. Yang penting megang Suami ganteng nggak punya duit, maaf ya. Biarin suami kita nggak ganteng tapi punya duit. Biarin kita nggak kaya raya tapi setiap hari megang duit. Udah suami nggak pulang nggak apa-apa, yang penting udah naruh duit. Begitu dong. Suami aja masih dipikirin gitu, jika kita tiba-tiba ini. Suami mah biar dia pintar kaya juga tetap aja bego. Bego salah kiman teteh. Bang Dodi bego. Haji Aktif bego. Berantem sama istri marah-marah. Monyet siap balik, beras siap balik. Nanti mau begitu malam hayang, monyet dipakai juga. Goblok-goblok tinggi tadi lo. Makanya sehat terus teteh, amin. Kita doain suami kita yang lagi usaha biar lancar usahanya, yang lagi cari duit biar banyak duitnya. Udah aman kalau punya duit, teteh juga seneng gira. Bener.
Kalau di pengajian gak dikasih duit tetap ngaji, ditawarin hutang, ngutang tete. Jangan berharap saya nggak mau ngutang, saya pengen dibeli sama suami, ala kentut. Mana ada sih suami kamu mikirin kamu? Iya kan, iya kan? Iya. Ini namanya nih, ini nih, memecah belah. Nanti mending kene ki bari bener. Daripada buka YouTube Al-Qur'an rek dihapus, enggak ngerti aing. Bener. Ngomongan anjing, punya. Ngomongan azab, ngomongan toha. Pusing-pusing mending kene Pak Ayu. Hayu goyang siapa ingin ke surga pintu. Ayo. Yang keras siapa ingin ke surga. Tak mudah dimiliki hanya carilah pintu surga dengan udah selesai. Saya pengennya masyarakat kita senang, jangan dibikin susah Ibu. Makanya nyanyi aja yang apa yang kira-kira di usia kita udah 60 ke sana pengen. Mak udah bebas. Yang ini udah nikah, nomor 2 udah nikah, nomor 3 udah nikah, selesai, alhamdulillah. Besok punya cucu, papanya pergi, mamanya pergi, taruh di imak nini. Atau nini bye-bye. Papanya kudu karunya kapal, udah bener. Kudu sayang sama emak, kudu sayang. Karunya emak eta, Masya Allah. Anak yang berani melawan orang tuanya disebut anak durhaka. Jelas itu dari zaman maling kundang sampai maling motor. Durhaka itu. Mohon maaf, hari ini saya ceramahnya babnya bab ilmunya ilmu. Nanti balik ke imah menang nage menang. Yes. Pusing amat beak benar. Saya dulu gedenya di Banten, jadi kadang-kadang ngomongnya rada kasar. Apunten teteh, mah apunten. Terus tenang bae eta mah, biarin aja. Emang gitu mah bae neangan duit mah. Karena beda-beda meureunnya. Anu nganggo jas, anu nganggo dasi, anu nganggo samping, tetep bae anu balik ke nawa ditombok. Walaupun malam hari ini cenah Rajaban tahun ieu mah cenah penceramah anak gitu. Oh, resep dikit gitu ge. Emang kudu gitu. Atau gitu. Kan penceramah gitu. Atau biasa bisa lagi sakit tuh. Ceramah begitu. Terus malam hari ini berarti uang gitu. Dari mana teteh? Dari gitu. Pengajian naon teteh? Pengajian gitu. Itu menang naon teteh? Aduh gitu. Iya teteh, memang saya rada capek juga. Karena nggak semua pelawak bisa ceramah soalnya. Parto nggak berani, Eko nggak berani. Ya mungkin karena dulunya dia nggak ngaji kali ya. Jadi karena banyak pelawak yang nggak berani ceramah gitu, akhirnya otomatis saya makin laku dong. Iya, karena banyak permintaan gitu. Ya karena banyak permintaan otomatis harga makin tinggi dong. Ngaji dari hamburannya, ini ngomongnya babnya bab PKB. Karena saya yakin ibu udah capek. Tahun kemarin bikin nggak acara Rajaban? Enggak kan? Iya karena memang sama-sama pada ketakutan gitu. Ya sih, kopet itu kopet. Berkali-kali. Iya kan?
kayaknya gimana gitu. Saya sebetulnya juga pakai masker, cuman begitu nyampe di sini, masya Allah ternyata hebat-hebat di sini. Ada masker saya nggak pakai, karena saya ngomong kalau semua saya ngomong pakai masker itu kembung Iya di Jakarta tetangga saya saking khawatirnya masker dia nggak lepas, sampai makan siang pakai masker, makan sore pakai masker, akhirnya nggak kenyang, suap jatuh. Gara-gara masker jadi belokan aja. Ayo teteh, mungkin kalau di depan suami udah 3 hari nggak pernah ketawa, nyengir juga susah. Malam hari ini mumpung ketemu saya, ketawa baik. Sebab di rumah belum tentu kita bisa ketawa. Bahkan saya berani tebak, ada yang udah 2 minggu, 3 minggu sama suami itu diem-dieman baik. Gara-gara janji mau renovasi rumah, sampai sekarang nggak direnovasi. Katanya mau dibeli emas, sampai sekarang nggak dibeli. Katanya mau diganti motor, sampai sekarang nggak ganti. Capek kan dibohongin suami, capek kan? Itu salah kamu. Aku tahu kamu takut sama suami kamu. Iya, makanya saya kasih kuncinya. Kalau punya suami galak, punya suami pelit, teteh, pegangannya satu, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang ngeluarin kita dari perut emak kita. Makanya semua laki-laki keluarnya dari rahim perempuan. Mundurkan di rumah tangga juga keluarnya dari rahim perempuan. Jadi kalau punya suami galak, ingat nih, nggak usah lapor ke Polres, KDRT bahasanya, ke Polsek hampir setiap hari, KDRT laporannya. Saya bantu meringankan beban tugas polisi, kasihan polisi juga capek ibu. Ya, jadi kalau punya suami galak, punya suami pelit, jangan dilawan pakai mulut. Ingat pesan saya, angkat rok pelan-pelan. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah, balik. Kau keluar dari sini, maka kembalilah ke sini. Pulanglah. Ngapain pusing-pusing teteh? Capek. Sampai lagi zaman sekarang sensitif banget teteh, di rumah kita marah-marah, bertetangga kita marah-marah, bermasyarakat juga gampang tersinggung marah-marah. Capek nggak orang marah-marah? Capek. Makanya orang yang girang itu yang gini, yang panjang umur. Dunia lahun wala ibun. Dunia itu tempat bersenda gurau, bercanda. Jangan serius-serius. Punya suami hitam biasa aja, nggak apa-apa, yang penting ditepak nggak ngebul gitu. Kalau teteh punya suami hitam ditepak ngebul gitu, bak ngebul, berarti ke separuh oncom. Gorengin dong, irisin cabai, terasi bawang, goreng dia. Gurih kok daging juga. Gila aja. Bagaimana enggak? Malam hari ini saya melihat jamaahnya lebih kepada emak-emak. Amin. Emak-emak pemberani, emak-emak yang sehat. Kalau pulang suami marah, maju, teteh jangan mundur. Kenapa suami makin maju? Karena tetehnya mundur. Jadi kalau punya suami galak mau dicabut siapa lain, teteh jangan mundur, maju. Abang ayo. Abang ini. Lo tahu kalau gua mati lo mau kawin lagi ya kan? Kalau lagi teteh, kumisnya segede berduguk. Teteh Semarang, ngakai. Ya teh, jangan pusing-pusing, jangan capek-capek. Saya nggak tahu temanya apa ini, saya ceramah. Menyambut bulan suci Ramadan. Disambut nggak disambut, tetep aja apa? Nah, mau menyambut kos nuhul baik, kan duitan bohong. Imam kita nanggung, panen kita. Nah, yang penting happy deh happy, sehat panjang umur mah. Lapar, habis ketawa lapar kan? Makan, lahap nggak? Coba yang penceramah galak, yang diceramain kesel, pulang balik jemput tuh. Sampai ke rumah makan juga nggak enak. Tapi kalau yang ceramahnya yang datang juga hehehe, aku balik-balik aja mah.
Udah paling pengawasan beak. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sabana wa barik Ramadana wa hasilna qasidana. Wow, suara kamu bagus. Aku betah nih ceramah di sini. Nggak apa-apa aku ceramah sampai pagi. Tapi baik. Gimana harus enggak ya? Ya tapi aku suka kamu. Kenapa kamu liatin aku? Ya karena ada aku di hati kamu. Dan kenapa juga aku semangat ceramah? Karena kamu ada di hati aku. Hati kamu, hati aku. Hati-hati motor lungit sih ya. Gantian Allahumma barik lana fi Tegalwangi benar-benar luar biasa. Masyarakatnya enak, RT-nya ngaji, RW-nya ngaji, lurahnya ngaji, masyarakatnya ngaji. Berarti ya kampung Tegalwangi bisa kampung-kampungnya masuk surga, amin. Berkah yang punya duit bikin acara gini berkah ya. Bu Haji Lilis, donatur kita doain biar sehat panjang umur. Sebab kalau yang nggak ada punya duit juga susah juga ngaji sekarang. Kan kamu nggak mungkin bayar aku patungan. Bentar saya minum dulu. Tapi memang senang saya. Tadi di Tegalwangi, masya Allah, ibu-ibunya pinter-pinter, cerdas-cerdas ngajinya, masya Allah. Baru setarikan aja, saya bilang dikit doang. Allahumma barik lana fi Rajab. Kan bisa minum saya. Kalau ibunya pintar kan kesempatan berapa berkam saya. Coba kalau saya suruh ibunya diem aja, kan saya nggak sempat minum. Itu akal saya banyakin. Allahumma barik lana fi Rajab wa ballighna Ramadana wa hasilna maqasidana. Ya balik yuk. Terus hasil maksudnya kemana ya? Terus ini. Meja segini gedenya, air dong sama tisu. Gak ada kuenya. Tahu aja gitu Ustadz dikasih tisu. Aku perasaan ngacai gitu air. Ada susu tuh. Ada susu kaleng. 2 susu, ini susu beruang. Eta panitia atau waniannya. Beruang kenyusuan budak di copotan kaleng. Untung tebek di cakaran itu. Ayo Bu Lurah juga capek ngurusin warga. Ketawa Bu Lurah, jangan terlalu tegang-tegang hidup. Bener, banyak kok orang kaget matinya, banyak. Makanya kalau yang ketawa gini nggak ada kan, yang pingsan nggak ada kan, karena happy. Iya dong. Terus ini terus. Tentu baik.
Coba meja digeser nih Kang Haji, punten. Punten digeser. Sampingnya di samping lah. Mencai doang ieu punya. Wah mencai doang. Jangan diharap ge. Nah, halangan dah. Kakak kalem. Ini teman-teman saya nih. Ini kocak-kocak nih, saya begitu nyampe udah langsung balik makan, balik ketawa sama Kang Haji Dodi, Kang Haji Agung, sama Kang Haji Royan, sama siapa nih? Kang Haji apa nih? Kang Haji Dedi. Wah luar biasa. Ya tapi begitu saya naik panggung ngancai doang, aneh aja. Boga duit ngerennya. Seri-seri tapi tidak marabah. Kang Haji Doni bilang kalau laki-laki nggak boleh berhenti menyusu, makanya dia disiapin susu buat saya ini. Kata beliau laki-laki nggak boleh berhenti nyusu, gitu. Sampai 50 tahun, 70 tahun, 80 tahun nyusu terus. Karena susu hanya cocok buat laki-laki begini katanya. Makanya susu doang, nggak ada makanannya. Kode-kode gitu kan. Merah kembali. Nggak usah, ini bukan berarti ngomong makanan minta makanan, bukan. Bercanda, ini meja kosong cuman air doang. Nggak minta makanan enggak, cuman masa sih udah pada tua nggak paham. Memang jauh-jauh datang medangan cai doang. Dan tisu nonton kasih nggak cai gitu. Ntar lama-lama tisu habis pakai kanebo. Kanebo dibasuh kan kenyataan. Ini salah satu kita senang nyambut Ramadan, kita senang biar sehat Ma, biar sehat Teteh, biar sehat Nini. Jangan pusing-pusing, jangan pusing-pusing. Mikirin kaya ala kelihatan dari urat muka udah gak bakal. Lama kayaknya lama. Kelihatan kok Teteh. Maksa banget pengen kaya juga, aduh udah kelihatan lah. Parah bener. Udah biarin aja, yang penting sehat, panjang umur. Buat apa kaya duit banyak kalau nggak ngaji? Bener Teteh. Bisa jadi duitnya banyak tapi sakit jiwanya karena enggak apa sih modal pulang kita Teteh? Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Takwa, bekal yang sebenarnya mah takwa, bukan pangkat jabatan, bukan. Dunia kita kejar kemana negeri nggak bakal habis Teteh. Duit miliaran kita punya, kayak siapa tuh yang kayak di YouTube kita lihat yang flexing itu, crazy rich gitu. Kaya duitnya banyak miliaran sampai wow udah gede. Sekarang lagi bingung tuh, mau miskin aja dimiskinkan oleh negara, bener? Kita mah nggak perlu dimiskinkan, emang udah miskin beneran ya kan? Ngapain pakai dimiskinkan, repot amat, bener? Itu mah nggak dimiskin, dari dulu juga udah. Tapi kan sehat bisa ngaji, bener? Orang duitnya banyak miliaran, mobilnya bagus, nyeri buntu. Tapi ini kan sehat walaupun belum punya mobil, amin. Sehat Teteh yang mahal. Apalagi kaya maksa capek. Waduh, pagi sore siang malam nyari duit nggak kaya. Hemat pangkal kaya. Udah hemat tapi nggak korek Teteh. Udah kaya. Bener Teteh. Udah biarin begini. Allahumma rzuqnal qanaah. Kita minta ya Allah, jadikanlah aku, karuniakan aku orang yang bisa menerima apa adanya. Itu mahal Teteh. Masa pengen kaya capek, nyari istri yang mau nungguin lilin. Buat penting istrinya ngomean lilin di baskom teh. Suaminya keluar malam jam 12 asal ada tembok kokos gitu. Yang kasihan tembok belum diaci Teteh. Bujuna seukeut teh. Langsung kesek-kesek. Duit teu menang beak eta teh. Karena maksa pengen tapi
tetehku yang sehat, emakku yang sehat, biarin nggak kaya, seneng aja tuh. Mau tuh ketawa, ya kan? Karena ketawa itu sehat. Ya, ntar dari sini sampai ke rumah, gini aja. Masuk ke depan pintu, buka pintu. Terus ke kamar mandi pengen pipis. Dari pipis. Gitu. Sehat nggak itu? Umi maafin Mi ya. Bu Haji maafin ya. Ini saya kalau ceramah begini, nggak bisa kayak alhamdulillah, nggak bisa saya. Yang ceramahnya emang koslet gitu gimana? Dulu emak pernah jadi biduan kemidi sih. Waktu hamilnya itu emak seneng jadi biduan kemidi, jadi muter banget. Nggak bisa gitu. Mungkin ini masih ingat saya tuh yang main ngelabak, temennya Parto, temennya Eko. Jadi sebenar-benarnya saya memang berangkat dari dunia lawak, bukan dari dunia MUI. Kalau MUI orang soleh, kalau saya kan nggak berhak keluarin fatwa. Makanya kumaha bae. Baik sakadai euteung teh kurang pulang teh. Kumaha bae, pati mah aing dibayar gitu bae. Tadi kumaha Ustaz ceramah jalmana hahaha bae. Kayak itu kayak ngaji eta. Daripada ngaji cemberut kiai buka kitab malah nolak. Menang ngaji ini. Ya, cuman cakep jadi taklim, kita ketawa di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Kita tidur sekalipun di tempat ibadah masih dapat pahala ibadah. Itu cakepnya taklim. Dunia mal'unatun, dunia dan seluruh isinya dilaknat sama Allah. Apa yang gak dilaknat taklim nih? Pengajian, nggak ada yang ngerusuh, nggak ada yang ribut, nggak ada yang mikirin minyak goreng. Ya kabaik benar. Apalagi udah dikasih tahu kan bisa direbus, kan bisa dikukus. Ya kan berarti kita nggak perlu minyak goreng dong. Wow, siapa bilang? Ya benar Teteh. Daripada kita pikirin orang gini gitu. Loh yang pintar pada main pinter-pinteran. Kita emang nggak pinter, ya aman aja nyari sehat. Ya benar. Ya aman ya. Karena ditain ya kalau dia. Ini kan Haji aman, nggak ada yang teriak-teriak ngantri minyak goreng. Ya kan aman nggak? Aman, makanya enakan hidup begini. Tuh enaknya tuh. Eta mah awak buah kita yakin pasti diomong aing, Atuh resiko panitia. Gue penceramangan cai dong. Balik ke dia Ustaz, ijih terus dari lempang teh. Udah maksa meuli kue naon era bangga bulurah. Undang Haji Akri ngan aya cai dong, ngan aing nutun sempur gitu. Alhamdulillah bercanda karena saya masuk ke lembur Tegalwangi ini seperti ngadulur saya. Ketemu akang-akang saya, keluarga saya, karena seperti keluarga. Jadi saya nggak lagi jaim-jaim ngomongnya alhamdulillah, syukurillah. Saya langsung nyampe ke rumah langsung kayak baik. Saya pikir udah habis makan, saya ngobrol kan. Saya pikir saya udah ceramah itu, saya mau pulang, ternyata belum. Harus bayar 2 kali sih ya. Udah capek belum? Udah ngantuk belum? Ngantuk dong, udah kelar-kelar nih. Udah emang kuat ya sampai jam 12 kuat? Udah kasihan ada Bu RT, ada Bu Lurah, ada kan kadang ngantuk nanti besok mau tugas. Kalau pejabat hampir sulit nyari libur, sekalipun hari libur tetap dia kunjungin masyarakat. Udah ya? Terus? Ibu nggak ngantuk? Ibu nggak ngantuk juga? Apakah di sini ibu-ibu banyak yang jadi security? Jago begadang semua dong.
jarang. Panitia di sini orang aneh-aneh tuh. Minumnya susu tapi makannya jeruk. Emang begitu kali ya, karena memang tradisi di daerah tuh macam-macam. Biasanya tuh kalau ada susu tuh singkong goreng, pisang goreng, pagi tuh biasanya gitu. Ini saya baru dapat di sini susu langsung ada jeruk, ada apel gitu. Emang begitu enak makannya gitu. Kayaknya nggak jelas deh kayaknya deh. Mana dusun pun ngilang kita di sini. Bunga yang bisa beak deh. Nggak, karena saya ngajak bercanda aja, biar sehat semua, biar sehat. Masya Allah, mak kita ini capek, ya Allah, ngelahirin anak capek, teteh. Benar, ngajuru nyeri kita, teteh. Nyeri perut, nyeri itu, nyeri tapi resep. Karena ngajuru nyeri, nggak tahu mana kan bah. Mati deh, benar. Dasar emak, makanya emak kalau punya anak saking capeknya begitu lahir anak keguguran meninggal sudah ada di pintu surga nanti. Nanti begitu di surga ada anak-anak kecil yang lari-larian di depan pintu surga. Nunggu siapa? Nunggu mamanya. Ibu, makanya punya anak belajar suruh ngaji deh. Biarin dia nggak kaya nggak apa-apa asal bisa ngaji aman. Emak meninggal anak bisa ngaji bisa. Banyak orang sekarang pintar kuliah S1, S2, S3 tapi nggak ngaji. Teteh jangan bangga punya anak kuliah S1, S2, S3 ternyata kebanyakan S beku. Tadi perisa eta. Kebanyakan S naon bae bisa beku. Punya anak pintar duitnya banyak, emak sakit nggak sempet pulang. Kenapa? Lagi sibuk karena banyak kerjaan. Emaknya sakit nggak sempet pulang. Di Jakarta, Singapura balik, bos ke Cirebon Indramayu, kata gawe naon, ikut truk pasir. Lalu paling bahaya emak sakit enggak tahu. Sampai ibunya meninggal nggak sempet pulang, nggak nemuin akhir hayat ibunya pada sakaratul maut. Kenapa? Karena lagi sibuk banyak kerjaan. Jangan bangga punya anak pintar juga bingung. Mendingan punya anak soleh biar nggak pintar tapi bisa ngaji. Begitu mbak tuh. Apalagi anak-anak kita hafal Quran, masya Allah. Nanti keluarga kita ahlul Quran. Malaikat yang jagain. Itu mah. Saya punya bontot saya udah hafal Quran. Alhamdulillah. Walaupun bapaknya PA, tapi anaknya saya nggak kasih PA. Saya takut PA rombongan gitu. Iya, punya anak bisa ngaji, aman masuk ke masjid jadi imam. Ibu senang anak siapa jadi imam? Oh anak Umi Ija. Maju ke depan adik-adikku sayang nih yang kecil-kecil nih. Ini kelihatannya kecil biasa-biasa aja ibu. Bisa jadi nanti dewasanya tuanya jadi anak-anak orang-orang tua yang luar biasa. Ayo sayang waktunya ngaji nggak apa-apa jadi pelawak juga nggak apa-apa. Penting duit. Saya amat. Benar, artinya apa? Sayang kamu belajar ngaji, besok udah gede jadi imam, didorong. Wah, sholat maghrib di masjid, masjidnya bagus, cakep, didorong. Ayo, mangga maju. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maknya seneng anaknya gedenya jadi imam di Jakarta. Dari masih kecil nggak pernah ke masjid, nongkrongnya juga nggak di masjid. Begitu pulang ke masjid didorong jadi imam. Ayo mangga, bukannya maju malah mundur. Ih, mendorong tidak. Ayo mangga. Ayo mangga. Akhirnya sampai isya nggak sholat maghrib. Ayo mangga. Ayo mangga. Tapi kalau anak bisa ngaji, adekku saya yang bisa ngaji, kamu nih suaranya bagus, ngajinya cakep, jadi kori. Kalau cowok kori. Apa tetangga teriak, gua siap kondangan. Rasa ayu nggak boleh
wa-waan Mbak. Nggak apa-apa, emang begitu supaya suara cakep, makrotnya bagus, harus lepas kata guru tajwid begitu. Kalau kita ngajinya nggak berani buka suara, nggak berani buka mulut, ya begitu sampai tua. Sampai tua sembahyangnya pulau dua binas. Sampai udah batang masak, kucing naik ke meja. Waduh, Allah Akbar. Waduh, kucing. Makanya supaya nggak batal bacanya kul a'udzu birabbin nas. Kemana katalan eta kul a'udzu birabbin nas banyak. Sampai waduh dimakan kucing. Minal jinnati wan nas. Akhirnya tetap aja ikan dimakan kucing, mak batal. Kalau batal wis. Tapi kalau adik-adik kita dari sekarang udah latihan ngaji, nongkrong di dalam masjid aman. Survei membuktikan adik-adik kita, anak-anak kita yang nongkrong di masjid, nongkrong di dalam masjid aman. Kalau nongkrong di pinggir jalan ada motor bisa keserempet motor karena nongkrong di pinggir. Kalau ada mobil bisa ketabrak mobil karena nongkrong di pinggir. Dan nggak ada anak-anak kita nongkrong di dalam masjid ketabrak mobil karena nggak ada mobil masuk ke masjid. Bener itu, supir PA lu. Iya teteh. Ayo adik-adikku sayang, kamu yang masih kecil, yang ganteng-ganteng, besok yang tua-tua pasti mati. Ya kan udah tua pasti. Masa sih udah tua muda lagi, nggak mungkin lah. Bener ya, kecil, gede, muda, tua, habis tua nggak hilang itu hilang. Bener. Nah adik-adik kita gantinya besok kamu ada yang jadi presiden, amin. Ada yang jadi pejabat, amin. Ada yang menjadi menteri-menteri yang soleh, amin. Ada jadi pengusaha-pengusaha yang kaya, amin. Dari sekarang saya aja nggak pernah berpikir kalau hari ini saya menjadi seorang penceramah. Enggak, bukan karena saya, karena emak saya yang doain saya. Bukan karena saya, bukan. Kenapa kita bisa sehat panjang umur sampai sekarang, berbakat jadi orang, punya duit, punya rumah bagus? Bisa jadi bukan doa kita. Ini doanya almarhumah ibu bapak, kakek nenek kita. Nah sekarang kita udah jadi nenek ternyata. Benar. Tanpa bercita-cita. Tua. Cita-citanya mau jadi apa? Ya aku pengen menjadi nenek. Nggak bisa cita-cita. Asal anak rajin beranak aja. Punya cucu udah pasti jadi nenek. Ya. Benar. Ayo anak-anak kita nih kecil-kecilan ganteng-ganteng masuk ke masjid besok Ramadan. Jangan berisik ya sayang. Taraweh yang benar ikutin. Berapa? 11, 23. Putih. Berapa? 23 tuh cakep. Aku juga 23. Bapak saya orang NU, kakek saya orang NU, fanatik berat. Saking fanatiknya dia nggak mau jadi pengurus. Bapak saya tradisinya begini, emak saya juga begini. Emak saya begini, kalau tahlilan nggak mau duduk di belakang, saya udah diteriakin. Nah nanti bapak ada tahlil, ayo ikut bapak sana. Kata emak tuh, cepetan. Jangan ketinggalan, bapak mau tahlil ikut bapak. Kenapa sih mak? Mak nggak masak. Itu. Iya. Kata emak saya, nanti kalau tahlilan jangan duduk di belakang, di depan. Dekat kiai. Kenapa mak? Karena lempengan itu makanan banyak. Jangan makin ke belakang. Jauh itu saradideng. Emak saya pinter, makanya udah gede walaupun udah jadi pelawak, masih diundang begini. Ngaji. Tuh, emak saya anaknya banyak 13. Emak saya tuh Masya Allah subur, gak punya duit, gak punya gaji, gak punya sawah hektaran, tapi anaknya banyak. Kayak anak,
Kita juga udah punya gaji, punya rumah bagus, anak 2. Emak saya anaknya 13, mati 1 nggak nangis. Kata bapak, tenang, banyak sisanya. Nah, kalau anak 2 mati 1, 3 mati lagi 1, bikin lagi udah kering, terus mampet China. Kita yang udah punya gaji, punya duit, takut. Orang-orang tua kita dulu, maaf lah, seusia kita ini rata-rata jarang orang tua kita, anak ya Kang Dodi dia. Kang Dodi juga, bapak mungkin berapa? 4. Ya, mungkin males-malesan. Dulu bapak saya anaknya 13. Iya, Masya Allah. Hebat bapak saya, mah hebat, nggak pakai konsultasi, nggak bingung-bingung. Setahun 1 beranak lagi, setahun 1 beranak lagi. Kata emak cuma anak pertama sampai anak ketiga tuh yang agak berat. Selebihnya ke 7, 11, 12 itu gampang, udah acin keluar. Lalu dikasih jalan sama kakak-kakaknya. Acung. Aneh. Acung keluar. Dan praktis kalau mandiin anak itu nggak satu-satu, ibu saya ambil pak, udah asupan bus. 4 kali 5, selesai dikasih ambil juga satu-satu, emak cuma gini doang. Muat banget. Muter. Banyak anak, banyak rezeki kata emak saya. Alhamdulillah sampai sekarang udah banyak rezeki. Tapi sehat. Emak saya hatamin naria, hatamin al-ikhlas. Emak saya tuh kerjaan, makan nasi enggak, makan daging enggak. Sampai sekarang sehat, badannya enteng. Dia nggak pernah diajarkan pola hidup sederhana, udah nggak mau dia. Karena dari masih kecil udah sederhana banget. Beda. Umurnya udah gede. Miskin, nggak pengen miskinkan negara, kayak flexing itu enggak. Nah, ini orang-orang tua kita, makanya kita doain mama sehat terus mak kita. Anak-anak kita jadi anak-anak yang soleh dan soleha. Biar jadi regenerasi yang bermanfaat buat agama, bangsa dan juga negara. Amin. Udah malam. Lam lagi. Siapa Muna apa mainnya? Saya sangat tertarik dengan adik-adik saya. Makanya dulu kenapa kita ngaji, Mak? Bahasa kiai gampang, pengen punya anak bisa ngaji, emak bapaknya kudu ngaji. Pengen punya anak rajin ke masjid, ibu bapaknya kudu rajin ke masjid. Termasuk pengen punya anak soleh, emak bapaknya yang kudu soleh. Jangan paksa anak suruh ngaji, tapi emak bapak nggak resep sama ngaji. Pagi HP, siang HP, sore HP, malam HP. Mau tidur HP, bangun tidur nyari HP. Ke pasar HP, di rumah HP, di jalan HP. Yang ngaji HP, yang selawatan HP, yang ceramah HP. Besok yang masuk surga HP. masa masuk surga HP-nya lopet. Lopet. Adik-adik saya, kamu sayang, kamu besok. Iya kamu besok jadi penceramah. Aman. Besok ada dai terkenal dari Tegalwangi, mendunia, masyhur, dikenal orang di mana-mana. Nggak apa-apa, sayang, belajar aja setiap hari. Bapak-bapak, ibu-ibu, setiap hari latihan. Ibu-ibu, bapak-bapak, ibu-ibu, bapak-bapak. Ibu aing mana, bapak aing mana? Namanya penceramah kayak tinggalan emaknya. Tiap hari di masjid nongkrong, baca Quran, hafal Quran. Namanya hafiz kalau laki, perempuan hafizoh. Laki suaranya cakep namanya qori, perempuan qori'ah. Kalau rajin ceramah laki namanya dai, perempuan daiyah. Daiyah, daunah, dauti, anak. Itu yang punya rumah makan Padang tuh. Nggak apa-apa, setiap hari latihan ngaji, suara cakep, besok jadi imam, mimpin tahlil cakep. Di saat orang nggak suka tahlil, kita yang hidupin tahlil. Di saat orang nggak demen sama sunnah, kita yang hidupin sunnah, sekampung rame cakep. Emak nggak ada umur sehat, anak pintar ngaji cakep.
tahlil nggak perlu bayar. Ya, nggak perlu manggil ustaz. Kenapa? Karena anak cucu emak udah bisa ngaji. Benar? Benar. Ini semua lalu emak ini bin emak itu bin emak ono emak yang ono bin emak yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Wa ila qadrati khusus nabina, bapak haji ini bin bapak haji itu, bapak haji itu tuh bin bapak haji ono, bapak haji yang ono no bin bapak haji yang itu yang ini yang itu yang ono. Al-Fatihah. Karena anak udah bisa. Coba orang-orang yang wah nggak suka sama tahlil, akhirnya kita kering sendirian mah, nggak ada yang kirimin doa. Bener? Benar. Coba kalau anak udah lancar, suara kamu bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati khusus nabina, bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini bin bapak haji yang itu, bapak haji yang itu tuh yang kuburannya di belakang musola. Bapak haji yang ini nih, bapak haji yang ini yang kuburannya di belakang masjid. Bapak haji yang itu tuh, bapak haji yang itu tuh yang kuburan yang geus tinggal triplek. Bapak haji nu eta teh bapak Tuhan nu eta kan makom nang geus kahalangan ku tembok. Nu eta teh jeung nu ieu jeung nu eta tah jeung nu ieu Al-Fatihah. Ya kan dimana taim gitu kan teh. Adik-adikku sayang karena rajin ngaji lancar nyebutnya enak. Wah ilah roke khusus yang minum iya yo, minum yang tatak. Lancar bisa karena biasa. Jangan kira orang yang nggak biasa bisa belum tentu. Ada orang yang tentang di Jakarta gugup. Wah ilah. Oh, tes dari dalam yang meninggal wah anak. Wah ilah lagi nyayur. Dikirimin paten. Wah ilah. Ngambek wah ilah. Wah ini hidup kenek. Udah ternyayur aja. Kirimin paten. Gak apa. Kamu besok jadi ustad ya? Gedenya jadi penceramah ya? Lebih masyhur daripada Akri Patria ya? Akri Patria aja laku loh. Lebaran nggak bingung-bingung. Ini besok berangkat lagi, ceramah lagi, besok berangkat ceramah lagi. Bahaya. Bisa ngaji gini, bohongan baik. Penting dia pengen asup. Uangnya sudah masuk, tidak bisa diambil lagi. Lucu lagi. Ya, jangan kaku-kaku, jangan ini nggak boleh, fanatik Buddha jangan. Ngaji baik. Orang mau ribut tentang minyak goreng, kamu ngaji baik. Oh minyak goreng, pusing. Iya, kamu kan belum ngerti politik, kamu belum ngerti tentang negara, kamu belum ngerti tentang ini itu, kamu taunya ngaji. Besok akan ada regenerasi baru. Presiden pun pasti ganti, menteri pun pasti ganti. Nggak ada yang abadi di negeri ini, benar. Adik-adik kita gini ngaji. Saya punya guru ngaji santai, bener. Saya nggak pernah punya guru ngaji baku gitu nggak. Saya ngikutin guru. Itu guru saya kalau ngajar ngaji dulu beneran, nggak serius. Tua gapat manam jupan, tua gapat manam jupan. Lalu. Iya kan? Kita bayatinya ketemu gitu, rasanya ketemu gitu. Kamu jangan ngaji takut-takutan.